Sejarah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan sebuah pertemuan dan perjanjian yang dilaksanakan antara pihak Indonesia dan Belanda. KMB diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuan konferensi Meja Bundar adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalan diplomasi. Sebelum konferensi ini, sudah berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romroyen. Salah satu hasil dan isi konferensi Meja Bundar adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Hal yang melatar belakangi terjadinya KMB adalah kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan karena adanya kecaman dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk melakukan penyelesaian secara diplomasi. Sebelumnya telah terjadi beberapa perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia lewat Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Tujuan Konferensi Meja Bundar yang pertama adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembentukan negara Indonesia Serikat. 2. Dengan mencapai kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda walaupun tanpa Irian Barat. Pengesahan dan penandatanganan isi konferensi Meja Bundar dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1949. Hasil KMB ini kemudian disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Selanjutnya, KNIP melaksanakan sidang pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949 untuk membahas hasil dari KMB. Pada akhirnya, KNIP menyetujui hasil KMB. Pada 15 Desember 1949, Soekarno sebagai calon tunggal terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti Republik Federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kabinet RIS terbentuk di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menjadi Perdana Menteri. Penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia akhirnya disahkan pada tanggal 27 Desember 1949 dalam upacara penyerahan kedaulatan pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M. J.A. Sassen, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Di waktu yang sama, di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda ini, maka Indonesia berbentuk negaranya berubah menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat. Penyerahan kedaulatan menandai pengakuan Belanda atas berdirinya Republik Indonesia Serikat dan wilayahnya mencakup sumber kas wilayah jajahan Hindia Belanda secara formal kecuali wilayah Irian Barat. Irian Barat diserahkan oleh Belanda setahun kemudian. Demikian referensi sejarah konferensi Meja Bundar. Terima kasih.